Pak Fuad, apa Pak Fuad melihat bahwa nampaknya dari pandangan-pandangan Pak Anies itu menjanjikan untuk memperkuat pengusaha-pengusaha pribumi atau pengusaha-pengusaha yang merasa berketidakmampuan, terzolimi, apa melihat seperti itu? Oh ya. Jadi saya lihat Pak Anies ini sangat-sangat memperhatikan SDM kita sendiri. Dengan bangganya beliau mengatakan pada saat membangun JIS ya, di mana di kubu seberang mengatakan bahwa kita nggak mampu kalau nggak pakai tenaga asing. Sehingga dengan bangganya mengatakan konsultan dari asing. Padahal JIS yang begitu luar biasa secara struktur, itu dengan bangganya Pak Anies bahwa ini mampu dikerjakan oleh anak bangsa. Nah, sehingga ini menjadi sebuah keyakinan kami sebagai pengusaha bahwa insya Allah kalau Anies jadi presiden, maka rakyat berpihak betul kepada pengusaha-pengusaha pribumi. Dalam beberapa tahun terakhir perjalanan kita, UMKM yang menyerap PDB 60 lebih persen PDB itu diciptakan oleh UMKM, dan 99% jumlah usaha itu adalah UMKM, dan 97% pengangguran diserap oleh UMKM, tapi pembangunan ekonomi UMKM hanya diberi anggaran 5% dari APBN. Menurut saya ini bukan visi ekonomi yang dicita-citakan oleh founding fathers kita. Nah, dari beberapa calon itu saya mengamati pandangan-pandangan ekonominya. Untuk itu saya mengajak pengusaha-pengusaha di Kebumen Raya untuk memilih pasangan Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kalau saya ngomong pilih nomor 1, jawabannya amin ya. Pilih nomor 1? Amin. Gini Pak. Kalau gini nggak jadi. Pilih nomor 1? Amin. Kami pengusaha Kebumen saat ini berkumpul dan berkonsolidasi untuk pemenangan pasangan Presiden Indonesia periode 2024-2029. Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar menangkan nomor 1. Amin. Allahu Akbar. Jadi sekali lagi pengusaha-pengusaha yang ada di Kebumen sudah deklarasikan untuk memilih Pak Anies dan terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa acara yang digagas oleh IIBF ya. Dan kali ini ada di Kabupaten Kebumen, dan kita lihat ratusan pengusaha sangat kompak sekali. Rasa punya satu visi, satu tarikan nafas. Ada sekjennya di sini Bapak Mukhlis, dan ada tokoh Kebumen Bapak Fuad. Beliau tokoh dan sekaligus juga pengusaha dan tentunya mendukung ya. Tadi saya juga mendengar bagaimana motivasi apa yang diberikan oleh Pak Dr. Epi Trenggono, dan mungkin kita langsung saja minta sedikit komentar atau menyampaikan sesuatu lah dari Sekjen IIBF, dan nanti kemudian terakhir kami minta dari Bapak Fuad. Silakan Mas. Jadi posisi pengusaha itu posisi yang sangat strategis untuk masa depan bangsa dan negara Indonesia. Makanya mau tidak mau pengusaha itu harus berkontribusi. Nah, kami di IPF maupun di pengusahanya, kita siap untuk mempersiapkan kontribusi kita dalam pemilu 2024. Makanya kita siap untuk mendukung pasangan calon presiden yang memang sangat respect terhadap pengusaha. Nah, aminlah pilihan kami. Baik. Lanjut. Ini melihat sangat gamblang sekali saya, artinya pengusaha itu betul bukan hitam putih tetapi tegas ya. Artinya untuk memajukan dunia usaha diperlukan satu pemimpin yang ada satu chemistry dan langsung melihat dari bukan kisi-kisi tapi mungkin pandangan yang sama ataupun visi-misi yang sama. Kemudian tadi langsung menyebutkan itu betul-betul dengan kesadarannya. Iya. Jadi kami pengusaha itu kan butuh kepastian. Jadi kita juga butuh pemimpin yang juga pasti juga.
Jadi kalau selama ini kita tahu kondisinya seperti ini, ya butuhlah kita perubahan. Itu yang diharapkan oleh pengusaha. Jadi kalau milih pemimpin ya yang memang bisa membawa arah perubahan untuk kebaikan dari sisi pengusaha maupun dari sisi berbangsa dan bernegara ini. Ya ini, alhamdulillah kita mendapat Bapak Fuad ini, dia tokoh dan pengusaha di sini. Apalah yang ingin dikatakan namanya? Manut aja. Bapak. Ya, yang jelas politik itu adalah keberpihakan. Keberpihakan. Presiden itu kan pimpinan tertinggi politik ya, sehingga hati nurani ini harus betul-betul sesuai dengan apa yang nanti kita pilih ya. Karena begini, ada orang yang punya nurani memilih si A gitu, nggak berani karena tekanan dan sebagainya. Insya Allah kalau kami tegas ya, bahwa nurani kami ya Pak Anies. Dan kita berani mengatakan itu dan berani mengajak juga kepada yang lain. Karena kalau hanya untuk kita sendiri dengan namanya demokrasi ini jumlah kepala bukan isi kepala, sehingga kita harus bisa bergerak untuk apa namanya kedok tular lah, bahwa insya Allah Anies ini adalah pilihan terbaik bagi kita. Kemudian berikutnya bahwa kita lihat bahwa yang namanya kebijakan, ini saya satu saja yang saya soroti, IKN. Bahwa IKN ini adalah sebuah kebijakan yang memakan ratusan triliun hanya untuk ditempati oleh pejabat saja. Padahal masyarakat masih banyak yang membutuhkan biaya-biaya mendasar ya. Sehingga kalau ini dikatakan bahwa IKN itu akan menyebarkan pembangunan yang menyebar, meluas, itu justru keliru. Malah memusatkan di satu titik saja. Padahal itu kalau kata 15 miliar, itu digunakan untuk mengembangkan kota, ada 25, itu 20 triliun masing-masing kota udah sangat luar biasa dan langsung berkembang. Nah, dan lagian orang-orang di ini ya, katakanlah penduduk di Jawa kan mayoritas. Kalau nanti ibu kotanya di luar Jawa, maka akan menimbulkan biaya yang besar sekali itu. Baik pada saat kita untuk ke IKN maupun pegawai-pegawai negeri ya, ASN itu jelas akan menambah biaya hidup di sana. Sehingga tanpa sengaja kemarin PJ Gubernur mengatakan kalau ASN yang jelek akan saya pindah ke IKN. Pak Fuad, apa Pak Fuad melihat bahwa nampaknya dari pandangan-pandangan Pak Anies itu menjanjikan untuk memperkuat pengusaha-pengusaha pribumi atau pengusaha-pengusaha yang merasa ketidakmampuan, terzolimi, apa melihat seperti itu? Ya. Jadi saya lihat Pak Anies ini sangat-sangat memperhatikan SDM kita sendiri. Dengan bangganya beliau mengatakan pada saat membangun JIS ya, di mana di kubu seberang mengatakan bahwa kita nggak mampu kalau nggak pakai tenaga asing, sehingga dengan bangganya mengatakan konsultan dari asing. Padahal JIS yang begitu luar biasa secara struktur itu dengan bangganya Pak Anies bahwa ini mampu dikerjakan oleh anak bangsa. Nah, sehingga ini menjadi sebuah keyakinan kami sebagai pengusaha bahwa insya Allah kalau Anies jadi presiden maka rakyat berpihak betul kepada pengusaha-pengusaha pribumi. Mungkin itu. Ya baik. Senang sekali kita mendengar dari Pak Fuad dan Mas Muflis ini. Artinya beliau melihat bahwa perubahan ini yang dicanangkan oleh Bapak Anies dan Muhaimin tentu dengan para rakyat yang lain ini bukan saja sekedar perubahan namanya, penyelamatan. Ya, penyelamatan tadi menyampaikan bagaimana tentang JIS. Artinya sesuatu apa yang menjadi terrekod dilakukan Anies ini nampaknya ternyata dilihat secara telanjang dan didukung secara ini luar biasa. Terima kasih, semoga IBF tetap berjaya. Amin. Dan harus diberikan satu wewenang ya. Karena saya sudah bergerak tadi di jelasan sebelah 14 tahun ya IBF. Baik, terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.